Tapi kenapa Nabi melakukan? Ayat tadi melarang, wala tanabadu bil alqab, jangan kalian panggil memanggil dengan panggilan yang buruk, kata ayat. Tapi kok Nabi manggil sahabatnya dikasih panggilan, namanya Abdurrahman, tapi dikasih panggilan oleh Nabi Abu Hurairah. Loh, Nabi melanggar ayat berarti. Ayat melarang, kok Nabi melakukan? Nah, yang nggak boleh di ayat tadi adalah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu maknanya panggilan yang fasik setelah beriman. Kenapa Nabi panggil, kasih gelar beliau Abu Hurairah, bapak kucing? Bukan dia melahirkan kucing atau dia punya anak kucing, bukan. Nah, mungkin ya manusia punya anak hewan, tak mungkin ya. Karena Abu Hurairah sangat suka dengan kucing. Mungkin sekarang nggak ada orang yang melakukan seperti itu, tapi nggak tahu juga ya. Abu Hurairah itu kucing itu digendong sama dia, kemana pergi dibawa, nggak pernah ditinggal. Baik Bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mengkaji, kalau judulnya ya, judulnya adalah 6 sifat atau perilaku yang harus dihindari agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Itu kalau judulnya begitu kira-kira. Suratnya, ayatnya surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaum لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Ya, itu surat Al-Hujurat ayat 11. Terjemahannya Bapak Ibu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah suatu kaum, suatu kelompok, suatu masyarakat mengolok-olok kaum atau kelompok atau masyarakat yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain, kelompok wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang mengolok-olok itu, yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu, ini Allah mengatakan, dan janganlah kalian mengejek atau menghina diri kalian sendiri.
Di kalimat di sini sangat Allah menggunakan kalimat langsung kepada orang kedua ya. Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan sesudah iman. Dan siapa saja yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari surat ini ada 3 penjelasan Allah. Tadi kita judulnya 6 sifat atau perilaku yang harus dihindari agar hidup selamat dunia dan akhirat. Dalam ayat ini ada 3. Yang pertama, Allah katakan di situ, la yaskhar qaumun min qaumin. Kemudian dilanjut, la yaskhar nisa'um min nisa'. Dalam bahasa Arab, yaskhar itu diartikan mengolok-olok atau mentertawakan. Kalau bahasa Jawanya apa ya, Bu? Saya kurang paham. Kalau bahasa Jawanya apa? Oh, ngice. Itu bahasa Jawa, ngice. Bahasanya saya. Ya, Pak? Nyenye ya, Pak? Nyenye ya. Mengolok-olok, mentertawakan, ngice atau nyenye ya, Pak? Ya. Atau kalau yang bahasa yang lagi ngetren sekarang itu membuli, ya, membuli. Betul ya, Bu, Pak? Yang biasa membulinya anak muda atau orang tua? Orang tua ada membuli juga nggak, Pak? Ada? Oh, ada juga ya? Iya, yang biasa membuli ini biasanya ya anak-anak muda, biasa anak sekolahan ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan orang dewasa juga melakukan hal yang sama. Karena ini perilaku manusia. Kenapa Allah larang? Kenapa Allah larang perilaku mengolok-olok, mentertawakan atau ngenyek tadi, membuli itu? Kenapa Allah larang? Karena ya, kalau di ayat ini dikatakan oleh Allah, boleh jadi orang yang diolok-olok, ditertawakan, dinyek itu lebih baik. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia jangan seolah-olah dia menganggap dirinya paling baik. Jadi ketika kita membuli, kita mengolok-olok, mentertawakan orang itu secara tidak langsung kita menganggap diri kita lebih baik. Betul nggak, Bapak, Ibu? Ya, ketika kita membuli itu seolah-olah kita mengatakan kita lebih baik. Itu dibantah oleh Al-Quran. Asa ayakunu khairan min, kata Al-Quran. Salah itu, kata Al-Quran. Bisa jadi yang lebih baik itu yang diolok-olok atau yang diinginkan itu. Kenapa? Karena Allah menilai seseorang bukan dari tampilannya. Ya, Allah menilai seseorang bukan dari tampilan fisiknya. Karena biasa yang diolok-olok itu adalah bagian fisik. Betul nggak, Bapak Ibu? Yang dinyek, yang diolok-olok itu biasanya kan fisiknya atau yang terlihat. Mungkin badannya, ya jasmaninya, atau rumahnya, atau ya semua yang berkaitan dengan fisik. Padahal Allah mengatakan manusia dinilai oleh Allah berdasarkan takwanya atau hatinya yang tidak terlihat. Ya, kadang ada orang ya banyak bicaranya ya Bapak Ibu, seolah-olah hebat begitu ya. Tapi ternyata perilakunya tidak baik. Ada juga orang tidak banyak bicara, diam saja, tapi banyak hal yang dia lakukan itu baik dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu Allah menilai dari situ. Ya, bukan dari fisik atau tampilan luar, bukan dari ucapannya yang seolah-olah menunjukkan kehebatan.
Kemudian akibatnya, jadi kalau Bapak Ibu mendengar berita, ya, kita sudah sering mendengar berita di ya, baik media elektronik, TV dan seterusnya atau koran, akibat atau dampak dari perilaku mengolok-olok itu sangat negatif, ya, sangat memprihatinkan. Apalagi yang terjadi di tingkat siswa, anak-anak kita di sekolah. Ya, satu kelompok mengolok, mentertawakan temannya, bisa jadi mungkin bajunya yang jelek atau sepatunya yang jelek diolok-olok, kemudian dia nangis, pulang ke rumah tidak mau sekolah lagi. Gara-gara apa dia tidak mau sekolah? Karena di olok-olok oleh teman, dibully oleh teman. Yang rugi siapa? Ya jelaslah teman yang diolok-olok. Jadi sangat merugikan orang atau pihak yang diolok-olok oleh kelompok yang lain. Dan yang lebih fatal lagi Bapak Ibu, ada beritanya juga, perilaku yang suka mengolok-olok atau mengenyek tadi, itu kalau menikmati, ya kelompok yang melakukan hal itu dia menikmati, bisa sampai melakukan penganiayaan. Itu awalnya adalah mengolok-olok, awalnya cuma tertawa-tertawa, kamu ini ya, tapi karena menikmati begitu ya, menikmati, akhirnya menganiaya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa Dandi ya, ada ya berita di televisi itu, Dandi, seorang anak ini ya, anak konglomerat ya, menganiaya, ya itu temannya sebenarnya, bukan orang nggak kenal, itu temannya, tapi karena diolok-olok, kemudian sampai akhirnya penganiayaan, dan ya itu yang dianiaya akhirnya sampai sekarang ya belum sembuh total. Itu akibat fatal dari awalnya tadi adalah mengolok. Makanya Allah melarang. Jadi Al-Quran bicara pada hal yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia itu. Ya, bagaimana manusia diajarkan oleh Al-Quran atau oleh Allah dalam kehidupannya itu agar melakukan hal-hal yang, jangan sampai melakukan hal-hal yang merusak kehidupan manusia lain. Jadi nggak boleh kita melakukan sesuatu yang berakibat bisa merusak kehidupan manusia lain. Justru kita harus melakukan hal-hal yang dimanapun kita berada, harus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya. Itu yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan la yaskhar qaumun min qaum. Yang kedua, dalam ayat tadi dikatakan wala talmidu anfusakum. Nah, ini kalimatnya sangat bagus Bapak Ibu. Allah mengatakan di situ la talmidu, jangan kalian menghina, mencaci maki anfusakum, diri kalian sendiri. Coba Bapak Ibu, kenapa Allah mengatakan seperti itu? Jangan kalian mencaci maki, menghina diri kalian sendiri. Apa mungkin kita menghina diri kita sendiri? Kamu jelek kamu. Apa mungkin kita mengatakan begitu? Enggak mungkin. Enggak mungkin kita mengatakan begitu. Tapi kenapa Allah gunakan kalimat ini? Nah, ini Allah ingin mengajarkan kepada kita hukum sebab akibat di sini. Ya. Kalau kalian menghina, mencaci maki orang lain, maka akan berbalik. Akan berbalik pada diri kalian sendiri, kata Allah. Maka kalimat yang digunakan langsung wala talmidu anfusakum. Ada hukum sebab akibat di situ. Allah pastikan di situ. Kalimatnya harusnya jangan kalian hina orang lain
yang berakibat orang lain menghina kalian. Itu kalimatnya. Tapi nggak diputus oleh Allah, langsung diperpendek, dipersingkat, wala talmizu anfusakum. Itu menunjukkan bahwa ada kepastian kata Allah, kalau kalian menghina, mencaci maki orang, pasti dia akan balas. Kenapa? Tidak ada orang yang mau dihina, dicaci maki. Nah itu makanya makna ayatnya Allah katakan di situ langsung kepada diri kalian. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian mencaci maki diri kalian sendiri. Kenapa Allah larang? Ya. Di antara alasan-alasannya, ya pasti akan menyakiti hati orang yang dicaci maki. Dan ini juga berakibat terhadap ibadah atau pahala ibadah. Ada kisah Bapak Ibu ya di zaman Nabi di bulan Ramadan ya. Suatu ketika seorang sahabat Nabi lewat di depan rumah seorang atau seorang warga begitu yang melewati rumah warga masyarakat. Ketika dia melewati sebuah rumah yang di dalamnya itu sedang terjadi penghinaan atau caci maki dari si pemilik rumah kepada pembantunya atau asisten rumah tangga. Didengar oleh sahabat tadi. Jadi seorang ibu itu sedang marah-marah mencaci maki pembantunya di bulan Ramadan di siang hari. Kemudian setelah lewat, sahabat tadi sampai ke Nabi, melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tadi lewat di depan sebuah rumah. Aku dengar ibu pemilik rumah itu sedang marah-marah mencaci maki pembantunya." Kedengaran sampai keluar. Berarti kan suaranya keras sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau ngomong dalam rumah kedengar keluar berarti gimana suaranya? Keras ya. Karena kalau pelan, kalau marahnya pelan tidak dengar keluar ya. Itu marahnya pasti kencang sekali marahnya. Yang pembantunya pasti sudah ketakutan ya. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi, tolong panggil ibu itu, bawa ke sini, kata Nabi. Kemudian sahabat itu balik menuju rumah ibu yang tadi. Udah diketuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ibu, mohon maaf, saya diutus Rasulullah untuk memanggil ibu, untuk datang menghadap Rasulullah." "Ada apa ya?" Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya, karena dipanggil. "Ada apa ya? Kok dipanggil Rasulullah?" Ya nggak tahu lah. Pokoknya sekarang ibu menghadap Rasulullah karena dipanggil. "Oh ya baik." Jadi berangkatlah sahabat tadi dengan ibu yang tadi menghadap Rasulullah. Sesampai di tempat Rasulullah atau di rumah Rasulullah, apa kata Nabi? Kata Rasulullah pada istrinya, "Tolong ambilkan sepiring kurma." Diambillah sepiring kurma, dikasih ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada ibu yang tadi? "Wahai ibu, sekarang silakan makan buah kurma ini." Padahal itu siang hari bulan Ramadan. Kata Rasul, "Wahai ibu, silakan makan buah kurma ini." Apa jawaban ibu itu? "Wahai Rasulullah, lah kok saya disuruh makan? Saya puasa ya Rasulullah. Saya kan puasa, ini kan siang hari. Kalau malam saya makan ya Rasulullah. Ini siang hari, kok saya disuruh makan buah kurma?" Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai ibu, ibu tidak perlu lanjutkan lagi puasanya. Makan aja sekarang." "Kenapa ya Rasulullah?" "Ibu tadi sudah marah-marah, mencaci maki, menghina pembantu ibu. Betul nggak?" "Iya." Rasulullah tahu. Lah ini sahabat tadi mendengarkan. "Oh iya betul." Jadi sekarang ibu nggak guna lagi puasa. Tidak ada gunanya puasa itu. Batalkan saja, makanlah buah kurma.
Kemudian Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal ataf. Nabi menjelaskan ketika itu, banyak orang berpuasa tapi nggak ada hasilnya, nggak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Apa makna dari hadis Nabi tadi terkait dengan ayat ini? Wala talmidu anfusakum, jangan kalian menghina mencaci maki orang lain karena berakibat mencaci maki diri kalian sendiri. Orang-orang yang mencaci maki, yang menghina orang lain itu pahalanya hilang. Dalam hadis tadi Nabi mengatakan, gak ada guna kalian puasa, gak ada guna kalian melanjutkan puasa. Kenapa? Karena sudah hilang pahala dengan sikap perilaku caci maki atau menghina. Jadi luar biasa akibat dari perilaku kita suka mencaci maki atau menghina orang lain. Pahala bisa hilang. Jadi enggak ada guna kita ibadah, Bapak Ibu. Kita ibadah, sholat, ngaji, puasa, tapi setiap hari, apalagi ini mungkin pembantu asli rumah tangga ini yang paling sering menjadi sasaran kemarahan tuan rumahnya. Jadi kalau kita mendengar cerita-cerita dari para asisten rumah tangga itu yang dicaci maki bahkan disiksa oleh tuannya, itu luar biasa. Bahkan banyak TKI atau TKW Indonesia yang ke luar negeri itu juga mengalami hal yang sama. Iya. Jadi awalnya penghinaan caci maki sampai juga akhirnya penganiayaan. Jadi sama, Allah larang sifat seperti ini karena berakibat fatal kepada kehidupan orang lain. Karena ini berakibat orang lain. Kita mengolok-olok akibat orang lain juga, kita mencaci maki berakibat kepada orang lain juga. Jadi itu ya, kenapa Allah larang? Karena akibat fatal kepada orang yang kita caci maki itu, dan yang kedua pahalanya hilang. Ya. Ada hadis lain sebenarnya yang menjelaskan tentang bagaimana orang yang punya pahala banyak, ibadah banyak, di akhirat nanti seperti apa? Kan tadi kita judulnya selamat hidup dunia dan akhirat. Suatu kali Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, atadrunal muflis, kata Rasulullah. Wahai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Sahabatnya menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirhama wa mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu menurut saya, menurut kami adalah orang-orang yang enggak punya uang. Mala dirhama, orang yang enggak punya dirham atau dinar, ya itu kan mata uangnya Arab ya. Jadi enggak punya dinar, enggak punya dirham, sama dengan enggak punya uang. Itulah yang bangkrut, kata sahabat. Kemudian Rasul mengatakan, bukan itu. Yang dimaksud orang yang bangkrut di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, adalah orang yang datang menghadap Allah. Dia membawa pahala sholatnya, dia membawa pahala puasanya, dia membawa pahala hajinya, dia membawa pahala zakatnya, dan pahala yang lain. Banyak sekali pahala. Dan dengan pahala yang banyak dia yakin akan masuk surga. Jadi ketika dipanggil oleh Allah, fulan, maju ke depan. Ini kira-kira Allah akan mengadilikan kita semua, nanti akan diadili oleh Allah. Ya, prosesnya ada mizan, ada apa? Dalam di hari akhirat nanti itu, ya, ditimbang dan dihisab dan seterusnya sampai nanti neraka atau surga. Kira-kira begitu ya. Dipanggil oleh Allah, fulan, bawa pahala kamu di sini.
Maju si fulan, siap ya Allah, saya bawa pahala saya. Ini pahala saya, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji dan seterusnya. Kemudian dosa kamu mana? Ini dosa saya ya Allah, ternyata pahalanya banyak sekali, dosanya sedikit, tapi dosanya banyak berhubungan dengan orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata dosa berhubungan dengan orang lain itu lebih berat nanti tanggungnya di akhirat daripada dosa langsung kepada Allah. Dosa yang tadi yang kita bahas tadi, mencaci maki, mengolok-olok, itu dosa kepada orang lain. Kalau kita tidak sholat, itu dosa kepada Allah, tidak ada hubungan dengan orang lain. Ternyata dosa orang lain lebih berat tanggung jawabnya nanti di akhirat. Baik kata Allah, coba ditimbang dulu mana lebih berat, pahala dan dosa. Ternyata lebih berat pahalanya. Kalau lebih berat pahala, berarti nanti akan masuk surga, meskipun nanti harus dibayar dulu untuk dosa dan kesalahannya. Tapi sebelum Allah putuskan, berarti kamu nanti akan kekal dalam neraka, kekal dalam surga, kata Allah. Tapi sebelum Allah putuskan, datanglah orang-orang yang dulu di dunia mendapat perlakuan yang tidak baik dari si fulan ini. Ini contohnya tadi diolok-olok, dipermainkan, kemudian dihina, dicaci maki, dan seterusnya. Ketika dia sudah mau diputuskan oleh Allah, datanglah seseorang. Ya Allah, tunggu dulu ya Allah, jangan putuskan, jangan berikan keputusan untuk orang ini kalau dia mau masuk surga. Saya mau menuntut keadilan ya Allah. Nah, nanti kalau keadilan di akhirat pasti adil ya Bapak Ibu ya. Kalau di dunia adil nggak? Ya susah ya. Adil menurut yang memutuskan saja, tapi tidak adil menurut yang terdakwanya. Nah, ya Allah, tunggu dulu, jangan putuskan. Saya mau menuntut keadilan ya Allah. Silakan kata Allah. Dulu waktu di dunia ya Allah, saya dicaci maki oleh orang ini dan dia tidak pernah minta maaf. Sampai sekarang saya masih sakit hati ya Allah. Jadi sampai di akhir masih sakit hati itu orang. Itu kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ya. Baik kata Allah. Tidak bisa membantah di akhirat, tidak bisa membantah, tidak bisa ngeles lagi ya. Kalau di dunia bisa ya, betul kamu ini, tidak, saya nggak begini, di dunia bisa begitu, di akhirat tidak bisa lagi. Ketika seorang lapor, ya Allah saya dulu caci maki oleh orang ini, kata Allah, baik, wahai fulan, serahkan pahala puasa, pahala sholatmu kepada orang. Diambil pahala puasanya, diserahkan kepada orang yang menuntut keadilan tadi. Dikira sudah selesai, kata Allah. Datang lagi yang lain, ya Allah, saya juga mau menuntut keadilan ya Allah. Silakan, kata Allah. Saya dulu waktu di dunia ditipu oleh orang ini, harta saya diambil, dipaksa. Banyak terjadi begitu ya Bapak Ibu ya. Orang-orang yang lemah ditipu, hartanya diambil. Saya minta keadilan ya Allah. Sampai sekarang saya masih ya sakit hati dan merugi karena ditipu oleh orang ini. Baik kata Allah, tidak bisa dibantah lagi. Wahai fulan, serahkan pahala puasamu kepada orang. Sudah hilang dua pahala. Pahala sholat hilang, pahala puasa hilang. Apakah sudah selesai? Belum. Jadi si fulan banyak pahalanya, juga banyak dosa kepada orang lain. Datang lagi yang ketiga, ya Allah, aku juga minta keadilan ya Allah. Orang ini dulu di dunia memfitnah saya. Fitnah itu kan kata lebih kejam ya dari pembunuh. Kenapa? Karena fitnah sesuatu yang tidak pernah dilakukan tapi dituduhkan. Itu memang sakit hatinya luar biasa. Bahkan bisa mengakibatkan orang yang difitnah itu melakukan hal yang tidak diinginkan juga. Ya, itu sangat fatal akibat fitnah itu. Maka Allah sangat melarang perilaku fitnah. Ya Allah, aku difitnah dulu sampai sekarang masih sakit ya Allah. Baik kata Allah. Wahai fulan,
serahkan pahala hajimu kepada Allah. Habis 3 pahala, sholat habis, puasa habis, haji habis. Apakah selesai? Tidak. Dalam hadis Nabi dikatakan tidak selesai sampai akhirnya pahalanya habis, puasa, haji semua habis. Orang yang datang belum selesai, belum berhenti. Akhirnya kata Allah, ketika pahalanya habis, yang datang masih minta keadilan, kata Allah, baik, mana dosamu, kasihkan si fulan. Ambil dosa yang melapor, kasihkan si fulan. Akhirnya dalam hadis itu dikatakan, fulan yang datang menghadap Allah dengan banyak pahala, tapi dia banyak berhubungan dengan orang lain yang mengakibatkan orang lain tersakiti, terhina dan seterusnya. Kemudian terbalik, yang awalnya datang kepada Allah membawa banyak pahala, ditimbang banyak pahalanya, tapi akhirnya yang terjadi adalah pahalanya habis, yang tinggal dosanya ditambah dosa orang lain. Itu menjelaskan, kata Nabi, berat, luar biasa berat tanggung jawab kita jika berbuat jahat kepada orang lain sampai di akhirat. Makanya ayat ini mengatakan jangan pernah kita lakukan perbuatan-perbuatan itu jika kita ingin selamat hidup di dunia sampai di akhirat. Nah, baik Bapak Ibu kaum muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah. Baik, itu yang kedua, la talmidu anfusakum. Jangan menghina, mencaci maki diri sendiri atau orang lain yang berakibat kembali ke diri sendiri. Yang ketiga dalam ayat ini katakan oleh Allah, wala tanabadu bil alqab. Tanabadu itu kalimatnya saling melakukan. Wala tanabadu bil alqab. Jangan kalian saling. Kalau tadi talmidu itu menghina, jadi bukan saling. Ada yang menghina, ada yang dihina. Yang dihina pasti lebih lemah biasanya. Kalau ini wala tanabadu bil alqab, jangan kalian saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Ya, jangan kalian saling panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panggilan yang biasa kita gunakan untuk orang lain itu tentu panggilan nama ya. Pak Umar, Pak Ali, Pak Amin kan begitu ya. Ibu Nur, Ibu Yani dan seterusnya begitu. Tapi ada nggak orang memanggil dengan panggilan yang bukan namanya? Ada nggak? Yang dipanggil apa? Apanya Pak, Bu? Contohnya gimana Pak? Wah, cebol ya. Cepong kampret. Ya Pak? Yati kebo itu apa? Oh, namanya. Oh, namanya Yati ditambah kebu belakangnya. PC, Yati PC ya. Itu Yati PC itu malah senang Bu, artis dia. Dia kalau dihilangkan PC dari panggilan dia di dalam PC nggak jadi artis nih. Jadi dia jadi artis karena dipanggil Yati PC itu, banyak duitnya itu. Ya, jadi Allah larang juga di sini, jangan panggil memanggil dengan panggilan yang buruk. Kira-kira orang yang dipanggil tadi marah nggak? Iya, hai cebol, marah nggak dia? Ya pasti marah lah. Kalau yang dipanggil itu ke fisik pasti marah. Kalau nggak marah sakit hati. Ya, ada yang pincang misalkan, hai pincang, marah nggak dia? Pasti marah. Tapi dia nggak sanggup melawan, ya dia sakit hati. Sakit hati itu sampai ke akhirat nanti. Ya, jadi sakit hati orang yang kita perlakukan tidak baik sampai ke akhirat, nanti keadilan Allah akan berikan Allah nanti di akhirat. Jangan panggil memanggil dengan panggilan yang buruk, ya panggilan yang tidak disenangi. Ya fisik, contohnya tadi ya, apakah cebol, apa pincang atau hitam kamu. Gitu. Tapi bagaimana kalau panggilan itu dia suka? Ya kayak tipes tadi dia suka dipanggil.
Karena kalau dihilangkan PC-nya dia nggak jadi artis lagi. Jadi dia suka dipanggil. Makanya dalam ayat disebutkan di sini panggilan memanggil panggilan yang buruk, panggilan yang setelah iman itu panggilan yang fasik, panggilan yang menyakiti maksudnya. Jadi kalau dulu zaman Rasul itu ada kejadian atau ada peristiwa, ada contohnya, ya. Asbabun nuzul ayat ini diantaranya adalah ini istri Nabi, Bapak Ibu. Istri Nabi itu kira baik-baik nggak? Istri Nabi kira-kira baik-baik nggak? Baik-baik ya. Kenapa baik-baik? Karena istri Nabi pasti baik. Tapi ternyata di dalam asbabun nuzul ayat ini ada yang tidak baik. Salah satu nama istri Nabi itu adalah Ummu Salamah. Ada yang di sini namanya Ummu Salamah? Berarti itu istri Nabi namanya. Ummu Salamah. Kebetulan Ummu Salamah ini badannya pendek. Ya. Kalau tadi bahasanya cebol ya Bu ya. Badannya pendek Ummu Salamah. Yang tadi kita katakan apakah istri Nabi baik-baik, ternyata tidak juga. Di antara istri Nabi itu ada juga yang tidak baiknya, atau yaitu manusiawinya. Yang tidak pernah jeleknya Nabi, maksum Nabi itu. Terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, Nabi maksum, tapi istrinya tidak maksum, manusia biasa istri. Pernah berdosa ya pernah berdosa. Pernah berbuat tidak baik ya pernah. Karena cuma istri Nabi, bukan Nabi. Cuma mungkin tidak seperti kita, dosanya lebih banyak gitu ya. Ya. Kenapa? Karena istri Nabi kan selalu dapat nasihat dari Nabi setiap hari. Kalau dia berbuat jahat, berbuat nggak benar, diingatkan Nabi langsung baik lagi. Kalau kita berbuat jahat, tidak ada ingatkan, ya jahat terus sakit. Tapi datang ke pengajian, oh ya ternyata kemarin saya sudah salah, kita perbaiki, kita mohon ampun. Jadi apa kata Nabi, kata istri Nabi yang lain kepada Ummu Salamah ini? Ya dipanggil seperti tadi itu, wahai pendek. Begitu dipanggil memang. Ya dia pasti nggak terima kan Ummu Salamah, dia lapor ke Nabi. Turunlah ayat itu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi zaman Nabi menjadi penyebab turunnya ayat. Itu yang disebut dengan asbabun nuzul. Jadi Al-Quran itu turun dengan dua cara Bapak Ibu. Yang pertama turun karena sebab, namanya asbabun nuzul. Yang kedua turun tidak ada sebab. Turun kapanpun Allah inginkan, Allah ayat turun. Tapi yang pertama turun karena sebab. Salah satu ayat ini. Ketika terjadi ya tadi panggilan yang tidak baik tadi dan dia sakit hati yang dipanggil itu, turunlah ayat ini. Maka Nabi membacakan ayat ini kepada istrinya sekaligus menasihati, jangan memanggil dengan panggilan yang buruk. Kenapa? Karena dia akan sakit hati. Nah, gimana kalau dia senang, suka, malah bahagia dipanggil dengan panggilan itu? Ya tadi contohnya adalah yang di PCN, dia bahagia kenapa dapat duit dari situ. Ada contohnya juga zaman Nabi. Bapak Ibu mungkin mengenal nama Abu Hurairah. Kenal ya? Kenal namanya, kalau orangnya enggak. Kenal namanya. Itu siapa? Abu Hurairah itu siapa? Ya? Ya, sahabat Rasul ya. Abu Hurairah itu bergaul dengan Nabi cuma 3 tahun. Cuma 3 tahun. Pada sahabat yang lain itu bertahun-tahun, puluhan tahun bergaul dengan Nabi. Abu Hurairah bergaul dengan Nabi cuma 3 tahun, Nabi meninggal. Abu Hurairah itu nama yang diberikan Nabi kepada beliau. Nama beliau aslinya siapa? Nama beliau aslinya siapa? Sebelum masuk Islam, nama beliau siapa? Itu nama setelah masuk Islam itu, bukan. Nama beliau sebelum masuk Islam itu adalah Abdus Syam. Apa artinya? Penyembah matahari. Abdu itu penyembah, pengabdi.
pengabdi atau penyembah abdu itu. Syam, matahari. Namanya adalah Abdus Syam, penyembah matahari. Itu nama dia sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam diganti oleh Rasulullah namanya. Apa namanya setelah masuk Islam? Abdurrahman. Apa artinya? Pengabdi Allah. Rahman itu kan nama Allah. Jadi bapak ibu yang punya bapak-bapak yang namanya Abdurrahman itu adalah pengabdi kepada Allah atau penyembah kepada Allah. Benar nggak itu? Ya benar pasti. Maka nama-nama Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Muid itu semua adalah nama-nama bagus. Kenapa menggunakan? Karena menggunakan nama Allah di belakangnya. Itu menunjukkan bahwa wahai Allah, aku adalah hambamu. Dengan nama itu pengakuan wahai Allah, engkau ada Tuhanku, aku adalah hambamu. Dari nama itu sudah seperti itu. Dikasih nama oleh Nabi Abdurrahman, diganti namanya. Dan sekarang juga begitu ya Bapak Ibu. Kalau ada orang masuk Islam, mu'alaf namanya diganti kan? Diganti ya, dikasih nama Islamnya. Biasanya ada nama Muhammadnya ya, Muhammad apa gitu ya. Nama setelah dia masuk Islam. Namanya Abdurrahman dikasih Nabi, tapi kenapa yang terkenal Abu Hurairah? Yang terkenal Abu Hurairah. Abu Hurairah itu artinya apa? Bapak kucing. Bapaknya kucing. Masa manusia jadi bapak kucing? Apa dia punya anak kucing? Ya, Abu Hurairah itu namanya kan artinya Abu itu bapak, Hurairah itu ya kucing. Kucing betina itu Hurairah itu. Loh, masa dia bapaknya kucing? Apa dia punya anak kucing? Nggak mungkin. Nah, dalam sejarah dijelaskan kenapa beliau dikasih, ya ini gelar dia yang tadi dilarang, tapi kenapa Nabi melakukan? Ayat tadi melarang, wala tanabadu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan panggilan yang buruk, kata ayat. Tapi kok Nabi manggil sahabatnya dikasih panggilan, bukan namanya Abdurrahman, tapi dikasih panggilan oleh Nabi Abu Hurairah. Loh, Nabi melanggar ayat berarti. Ayat melarang, kok Nabi melakukan? Nah, yang nggak boleh di ayat tadi adalah bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Itu maknanya panggilan yang fasik setelah beriman. Atau gampangnya dipahami, panggilan-panggilan yang tidak disukai atau yang menyakiti hati orang lain. Itu yang nggak boleh. Lah kalau dipanggil dia suka gimana? Nah, itulah yang dilakukan Nabi. Kenapa Nabi panggil, kasih gelar beliau Abu Hurairah, bapak kucing? Bukan dia melahirkan kucing atau dia punya anak kucing, bukan. Tidak mungkin ya manusia punya anak hewan, tidak mungkin ya. Karena Abu Hurairah sangat suka dengan kucing, sangat suka. Mungkin sekarang nggak ada orang yang melakukan seperti itu, tapi nggak tahu juga ya. Abu Hurairah itu kucing itu digendong sama dia, kemana pergi dibawa, nggak pernah ditinggal. Apa ada orang sekarang seperti itu, bawa kucing nggak pernah tinggal? Dia senang ketika Nabi panggil wahai Abu Hurairah. Dia senang. Maka semenjak itu terkenallah beliau dengan nama Abu Hurairah. Dan nama itu adalah panggilan yang diberikan oleh Nabi. Apakah Nabi melanggar aturan, melanggar ayat? Tidak. Nabi menjalankan Al-Quran pasti, dan yang dilakukan Nabi itu adalah sesuatu yang disukai oleh orang yang dipanggil. Ya, itu yang ketiga. Jadi boleh kita memanggil, tapi panggilannya itu disukai oleh orang yang dipanggil. Kalau di masyarakat ada nggak Bapak Ibu yang dipanggil dia senang? Ada. Ya kita saya itu. Contohnya apa Pak? Nggak protes ya, betul Pak. Kalau dia nggak protes dan dia senang-senang saja, berarti itu contohnya gitu. Ya, sesuai dengan yang Nabi tadi, Abu Hurairah tadi. Tapi kalau dia marah, ya sudah, itu pasti nggak boleh. Kena dengan ayat. Tapi kalau seperti Abu Hurairah dia tidak marah, berarti boleh. Karena ada syaratnya tadi, ya. Biasal ismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Jadi itu tiga sifat perilaku dalam ayat Al-Hujurat 11 yang harus kita hindari dalam kehidupan kita di masyarakat agar hidup kita selamat di dunia sampai akhirat. Di dunia pastilah kalau kita berbuat baik kepada orang lain, kira-kira orang lain akan berbaik kepada kita juga.
Kalau kita suka mencaci maki orang lain, yang terjadi adalah kebalikannya. Ya. Dan di akhirat tadi sudah jelas dari hadis tadi. Baik, ini waktunya sudah 35 menit. Ini baru 3 ya Bapak Ibu. Tadi kita sebutkan 6 perilaku yang harus kita hindari. Baru 1 ayat surat Al-Hujurat ayat 11. Kalau ada waktu lagi, waktu yang lain nanti kita lanjut Al-Hujurat ayat 12, 3 lagi. Mungkin pagi ini kita cukupkan dulu.